Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia Jejak Lensa. Bicara soal KOMDES daerah saat ini sangat-sangat untuk diperbincangkan agar semua masyarakat mengetahuinya. Dan siang ini saya Asbin Tarmizi akan berdialog secara langsung bersama narasumber Saudara Herwinsah Basri. Beliau merupakan salah satu aktivis muda pengamus. Seperti apa perbincangannya, Jejak Lensa mengungkap fakta. Bagaimana kabarnya Bung Herwin? Alhamdulillah sehat. Secara kacamata Anda, Tenggamus saat ini sedang apa? Tenggamus saat ini baik-baik saja. Tapi yang kurang baik-baik saja terkait aduan dari masyarakat tentang KDMP. Apa yang Anda ketahui tentang KDMP? KDMP di Tenggamus ini terkait delik. Deliknya ini karena ada aduan dari beberapa kawan rekan pemborong terkait fee dan pemotongan anggarannya. Bagaimana cerita? Seberapa besar anggaran untuk KMP ini? KDMP apa namanya? Kalau informasi dari pusat dananya sampai 1 miliar 600 juta. 1,6 Tetapi M. kenyataannya di lapangan lain. Di lapangan berapa? Di lapangan berkisaran dia terima oleh rekan dan kawan-kawan yang memborong 800 sampai 850 juta. Itu belum bangunannya. Bangunannya. Jadi kejanggalan-kejanggalan ini yang Anda ketahui apa? Kejanggalan-kejanggalannya terutama terkait pemotongan dananya yang tersampaikan ke rekanan pemborong. Sampai ke rekan pemborong itu berapa yang dibangunkan? Sampai ke rekan pemborong ini lain dari dana untuk pembebasan lahannya. Ya. Sampai ke rekan pemborong semuanya 800 berkisar sampai 850 juta. Itu sudah termasuk dana untuk pembebasan lahan 100. Pembebasan lahan 100. Berarti pelaksana itu juga kan nanti mencari untung juga. Ya kalau memang di situ mungkin luar biasa. Luar biasa cari untung di mana? Berarti yang dibangunkan itu sangat-sangat kecil sekali ya. Inilah yang menjadi pertanyaan kita terkait kualitas pembangunannya. Seperti apa nanti ke depannya KDMP di Kabupaten Tenggamus ini. Kira-kira uang-uang itu yang mengatur ya pelaksanaan mulai dari pusat sampai ke pelaksanaan di bawah. Yang Anda ketahui apa? Siapa saja yang jadi terlibat? ada oknum-oknum, dugaan kuat ini oknum-oknum ini memang sudah terkoordinir dan sistematik. Sistematiknya karena dana yang begitu besar dari pusat sampai ke tangan pemborong di pekon-pekon ini berkisaran 800 sampai 850 juta ini sudah ada posnya masing-masing. Saya full paket ada datanya terkait lengkap ya? Lengkap terkait pemotongan fee KDMP Tenggamus ini. Karena memang luar biasa, saya ulang lagi, ini sudah terkoordinir dan sistematis. Siapa kira-kira yang bertanggung jawab mengelola? Nah, disinilah ya yang akan menjadi pertanyaan publik karena melibatkan salah satu institusi. Bisa Anda sebutkan institusinya? Ya, institusi ini ya inilah karena kita kan sama-sama menjaga marwah Tenggamus. Institusi ini institusi besar. Salah satu aparat penegak hukum juga. Bahkan sering digandang-gandang oleh salah satu oknum yang sering menyebut-nyebut nama-nama institusi ini bahwa ini dana ada pemotongan sekian untuk apa namanya, mohon maaf, untuk salah satu institusi. Satu lagi juga disebutkan juga bahwa karena biasanya kalau kita pemborong ini
berarti kan ada konsultan. Itu juga mereka sebut-sebut juga. Sultan dapat. Konsultan dapat, ya, institusi besar ini juga dapat. Terus apa namanya penyalur Ya, juga. makanya ini luar biasa memang di 300 sekarang kita ini kena sudah ada pemekaran 1 pekon, 300 pekon, 3 kelurahan ini sudah luar biasa. 303 pekon kita ini. 303 pekon. Sedangkan yang sudah pelaksanaan pembangunannya mungkin sudah hampir 200 pekon di seluruh Tenggamus. Seluruh Tenggamus ini. Luar biasa. Ratusan miliar ya. Ratusan miliar. Perkiraan itu Perkiraan kerugian negara. Oke, Bung. Saya mau tanya, apa yang mendorong saudara untuk mengungkap atau menyampaikan ini biar masyarakat mengetahuinya? Saya selaku anak bangsa dan juga saya kebetulan dari aktivis kemudaan, rasa kepedulian saya terhadap Kabupaten Tenggamus. Apa kira-kira harapan Anda ke depan untuk dengan adanya kejadian ini? Harapan saya ke depan, saya kemarin komunikasi dengan adik-adik mahasiswa juga. Kami dengan adik-adik mahasiswa ini akan mungkin secepatnya menggelar aksi. Akan mengungkap secara terang benderang. Kami juga sudah berkomunikasi dengan adik-adik mahasiswa terkait KDMP Tenggamus ini. Mereka juga luar biasa juga. Kenapa? Memang anggapan mereka memang luar biasa. Luar biasanya mereka paham juga bahwa KDMP Tenggamus ini fee-nya untuk ke pemborong ini dari 1,6 ini tersampaikan cuman 800 sampai 850 juta. Jadi adik-adik mahasiswa ini tahu juga delik dari persoalan ini. Makanya mereka juga komunikasi, sudah abangku kapan abang siap, kami juga lebih siap katanya kalau kita memang mengadakan aksi. Kata saya, insya Allah cepatnya nanti kita pematangan dulu, karena kita ini satu kali melangkah, saya bilang 2 pulau terlampaui. Kenapa? Karena kita paham di balik daripada KDMP ini ada institusi besar. Ada institusi besar. Ada institusi besar. Saya juga kebetulan alhamdulillah saya ini kader Hambalang angkatan 8, Bang. Saya 2011. Saya ingat benar katanya Pak Prabowo waktu itu, waktu beliau masih sampai sekarang juga beliau ketua umum Partai Gerindra kan. Apa yang beliau sampaikan waktu diklat, karena kebetulan waktu diklat beliau yang jadi oratornya. Kami kader-kader ini harus jadi perpanjangan tangan beliau. Apapun seandainya kalau memang dia terpilih jadi presiden, kalian harus berguna untuk masyarakat. Oh, tunggu. Ini menarik. Menyebutkan tadi bahwa orang termasuk pendukung Pak Prabowo. Siap. Ya, karena termasuk saya sendiri ini Kakorda PPIR Kabupaten Tenggamus. Mantap, Abang. Mendukung program beliau. Makanya kita ada kepedulian seperti ini. Siap. Silakan dilanjut. Itu Bang, makanya ada kepedulian itu saya ingat benar amanah beliau. Kader-kader Hambalang ini harus berguna untuk masyarakat banyak. Wakafkan diri kalian, kalau enggak hidup mulia atau mati syahid. Jadi inilah memang kita ini aktivis. Saya sebelum jadi kader, kebetulan saya aktivis pemuda di Tenggamus. Saya memang sampai saat ini ketua umum salah satu ormas pemuda. Alhamdulillah masih saya sampai sekarang. Tetapi di sinilah bentuk kepedulian saya terhadap masyarakat Tenggamus. Berarti kan ada yang masih peduli terhadap Tenggamus ini. Kenapa? Kita ini masyarakat adat, Abang. Kita ini ditanamkan dari kecil sama orang tua. Adat, tata, titi, cara, musyawarah, mufakat, baru fi'il. Nah ya. Kita ini sekarang udah fi'il ini, Bang. Luar biasa fi'il kita. Kenapa? Kayaknya kita masyarakat Tenggamus ini kayak dianggap tidak ada, Bang. Makanya itulah saya dari kemarin saya sampai ke Jakarta, sowan dulu dengan beberapa kader yang saya anggap senior saya dari Hambalang. Akhirnya saya sampaikan delik daripada peristiwa yang sebenarnya.
Kata mereka, lanjutkan dek. Cocok. Kebetulan kata mereka, kita sama-sama dari Hambalang. Pak Prabowo memang dari dulu kita pernah mengingat apa sesuai dengan amanah beliau, mana-mana yang jiwa-jiwa korup itu berantas basmi, kata beliau. Oh, cocok. Itu abang, makanya bukannya kita besar-besarkan diri juga, kita ini tidak lebih dari manusia biasa, memang hilap alpa itu ada dengan kita, bang. Siap. Oke, kita kembali.